Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini biidznillah kita akan menerjemahkan khutbah Jumat yang baru saja disampaikan oleh khatib, yaitu Syekh Abdul Wahid Al-Mazru' hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini beliau menyampaikan sebuah tema tentang sebuah nikmat yang terabaikan, yang bisa jadi banyak dari kaum muslimin tidak menganggapnya itu sebagai nikmat, padahal itu adalah nikmat yang sangat-sangat penting sekali bagi kita. Seorang bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bisa bersyukur, bisa berjalan dari satu daerah ke daerah yang lainnya, bisa melakukan aktivitas di atas muka bumi ini setelah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab ada nikmat tersebut. Nikmat yang dimaksud adalah nikmat keamanan. Ya, keamanan adalah nikmat yang harus kita jaga, harus kita syukuri. Karena tanpa keimanan kita tidak bisa beraktivitas. Tanpa keamanan kita tidak bisa beraktivitas. Tanpa keimanan kita tidak bisa menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan perasaan atau rasa yang mencekam, yang takut. Makanya khatib menyampaikan sebagai nasihat, sebagai pengingat untuk kita semuanya bahwa nikmat aman adalah nikmat yang sangat-sangat penting sekali bagi kita semuanya. Dan ikhwas sekalian, para jamaah azanillah wa iyyakum, khutbah berkaitan dengan masalah nikmat keamanan ini ya disampaikan bukan hanya di masjid ini, tapi di seantero Arab Saudi ya. Mereka para khatib secara serempak menyampaikan tentang khutbah seputar nikmat aman, agar kita benar-benar bisa mensyukuri, agar kita benar-benar memahami bahwasanya keamanan adalah nikmat yang sangat penting sekali bagi kita semuanya. Para jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, seperti biasa setelah khatib memulai khutbahnya dengan pujian pada Allah dan salawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau di antara yang disampaikan adalah beliau menjelaskan hafizahullah bahwa keamanan adalah karunia dari Allah, adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah yang memberikan keamanan. Allah lah yang memberikan rasa aman bagi orang yang takut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-67, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafan nasu min hawlihim afabil batili yu'minuna bi ni'matillahi yakfurun. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman. Ya, ini adalah negeri yang diberkahi, yang aman, terkhusus adalah tanah haram, yang Makkah Al-Mukarramah. Sementara ya kata Allah, padahal manusia di sekitarnya saling merampok ya. Padahal manusia di sekitarnya saling
merampok. Mengapa setelah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar pada nikmat Allah? Ya. Ini mengajak mereka orang-orang kufar terkhusus agar berpikir bahwasanya keamanan ini adalah terkhusus di tanah haram adalah keamanan, adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam sebuah surat yang kita sudah menghafalkannya, yang surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makanan dari rasa lapar dan Dia yang memberikan keamanan dari rasa takut, ya. Nah, ini semuanya menjelaskan pada kita bahwa keamanan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Makanya hendaknya kita menjaga nikmat tersebut. Kemudian para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, khatib menyampaikan, ya, seandainya seseorang ingin mendapatkan rasa aman dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memperbaiki keimanan mereka, ya, memperbaiki keimanan mereka, jaga keimanan mereka. Keimanan semakin bertambah, insya Allah rasa aman akan semakin baik. Keimanan berkurang, maka keamanan pun akan berkurang pula. Ketika tidak ada keimanan, maka bisa menjadikan rasa aman tersebut hilang sama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, ya, mereka beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Kezaliman di sini maksudnya adalah kesyirikan. Maka bagi mereka keamanan di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan petunjuk baik di dunia demikian pula di akhirat, ya. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang ketika ingin benar-benar mendapatkan keamanan yang sesungguhnya, bukan keamanan yang semu, ya, maka hendaknya mereka mengesahkan Allah, tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka barang siapa yang beriman dan berbuat kebaikan, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati, ya. Di sini juga Allah menjelaskan bahwa tidak adanya rasa takut, demikian pula kesedihan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, sebagaimana khatib menjelaskan bahwa ketika seseorang ingin mendapatkan keamanan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala selain menjaga keimanan mereka dari kesyirikan, ya, maka tentu begitu dekat hal tersebut dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu dekat dengan tauhid kepada Allah, begitu dekat dengan keikhlasan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dengan tauhid, dengan keikhlasan, ya, maka keamanan akan Allah berikan, akan Allah wujudkan pada mereka. Sebaliknya ketika tidak ada tauhid, maka yang ada adalah sebaliknya. Janji ini Allah tuangkan di dalam surat An-Nur ayat ke-55. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Pelan-pelan kita baca, ya, kita resapi ayat ini, surat Nur ayat 55. Siapa yang ingin mendapatkan kekuasaan, keamanan, ketentraman, maka hendaknya dia amalkan surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan amal saleh. Apa yang Allah janjikan? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Bahwa Dia, ya Allah, sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia, yaitu Allah, telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, ya. Jadi beriman dan beramal saleh, ya, Allah janjikan dengan kekuasaan. Karena kekuasaan yang terpuji adalah bagi mereka, ya, ketika mereka berkuasa, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka yang ada adalah kebaikan bagi
negeri dan bagi masyarakat, ya. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Selain daripada kekuasaan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Allah ridhai bagi mereka, ya. Dan tidak ada agama yang diridhai kecuali Islam, ya. Agama yang diridhai hanyalah Islam, ya. Islam yang sesungguhnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh para sahabat, kemudian ke generasi-generasi selanjutnya hingga ke sekarang ini. Kemudian janji Allah selanjutnya, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, ya. Dan Dia benar-benar, ya, mengubah keadaan mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Nah, ini awalnya takut menjadi aman sentosa. Dan keadaan mereka ya'budunani, beribadah pada Allah semata, la yusyrikuna bi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beribadah hanya pada Allah semata, tidak beribadah pada selain Allah, ya, tidak pada para malaikat, tidak pada para rasul, tidak pada pohon-pohon, tidak pada wali, tidak pada keramat, tidak pada ahli kubur, tidak pada rawa-rawa, tidak pada syaitan, tidak pada jin, tapi ibadah hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, ya. Dan barang siapa yang kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, ya. Jadi yang kufur maka itu adalah orang yang fasik, ya. Adapun orang yang beriman, beramal saleh, beribadah pada Allah semata, kemudian jauh dari kesyirikan, mereka lah yang akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan datangnya kita serahkan pada Allah. Tugas kita mengamalkan, ya, tugas kita mengamalkan kewajiban kita sebagai hamba, beribadah pada Allah semata, beriman pada Allah, mengesahkan Allah, ya, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun, sudah selesai, ya. Dan seandainya tiba masanya, Allah akan berikan janji tersebut sebagai hadiah terindah bagi mereka. Kemudian para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, sebagaimana khatib menyinggung atau menyampaikan perkara yang sangat penting bagi kita semuanya berkaitan dengan masalah faktor penting yang mendukung adanya keamanan, ya, di mana tanpa hal ini tidak akan ada keamanan, ya. Khatib menjelaskan bahwa di antara perkara penting, faktor penting yang mendukung adanya keamanan adalah luzumu jama'atil muslimin, yang bersama jamaah kaum muslimin. Kemudian mendengar dan taat kepada pemimpin, mendengar dan taat pada pemimpin. Karena tidak ada keamanan kecuali dengan adanya jamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan adanya pemimpin. Dan kepemimpinan tidak akan tegak kecuali dengan adanya mendengar dan taat kepadanya, ya. Ini satu paket, tidak bisa tidak, ya. Jadi hidup di tengah kaum muslimin dengan pemimpin itu adalah nikmat yang sangat besar. Sekiranya pemimpin tersebut mungkin ada kefasikan, kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan, ya, tetap tugas kaum muslimin adalah taat, mendengar dan taat dalam perkara yang baik, dalam perkara yang ma'ruf. Adapun perkara-perkara yang mungkar, perkara kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati, karena keberadaan mereka itu menjadi sebab kemakmuran di tengah masyarakat. Banyak kemaslahatan yang ada, ya. Kekurangan-kekurangan yang sedikit, yaitu ibaratnya hanya kesalahan sedikit di tengah lautan yang begitu luas, ya. Jangan malah kekeliruan yang sedikit itu menjadikan seseorang mengungkit-ungkitnya, kemudian disebar di tengah masyarakat. Ini akan menjadi racun di tengah masyarakat. Dan inilah cara orang-orang Khawarij, ya, cara orang-orang Khawarij mengajak orang lain agar keluar dari ketaatan kepada pemimpin dengan cara seperti itu, ya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengungkit-ungkit kesalahan, kekeliruan, membesar-besarkan, ya, dan
seterusnya, hingga akhirnya nanti terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Kemudian khatib membawa sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Zaid bin Thabit, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, ya, yang ada di dalam Musnad Imam Ahmad, "Thalathun la yughallu alaihinna qalbu muslimin." Ya. Ada 3 perkara yang menjadikan hati seorang muslim itu menjadi baik. Ya, siapa yang benar-benar berpegang dengan 3 perkara ini, maka hatinya itu akan selamat dari khianat, dari kedengkian, dari hasad, dari keburukan. Ya, maka peganglah 3 poin ini. Pertama, ikhlasul amali lillah, yaitu beramal dengan tulus pada Allah, ikhlas, memurnikan amalan hanya pada Allah semata. Kemudian wa munasahatu a'immatil muslimin, memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, ya. Memberikan nasihat pada para pemimpin kaum muslimin. Nah, ini cara yang disampaikan di dalam Islam, ya, untuk membenahi, meluruskan pemimpin adalah dengan cara apa? Memberikan nasihat. Seperti apakah nasihatnya? Dengan 4 mata, tidak diumbar di tengah masyarakat. Ya, ketika diterima alhamdulillah, ketika tidak diterima tugas selesai. Ya, ketika diterima alhamdulillah, ketika tidak diterima maka tugas sudah selesai. Tugas kita ini bukan menjadikan orang harus taat, harus tunduk pada kita, harus menerima nasihat kita, wasiat kita, petuah kita, tidak. Ya, hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan rasul dahulu, mereka tugasnya hanya apa? Innama alaikal balagh, hanya menyampaikan saja. Ya, selebihnya bukan menjadi tanggung jawab mereka. Ya, kita di tengah keluarga pun terkadang nasihat ada yang tidak didengar. Ya, apalagi ketika itu adalah orang lain, termasuk pemimpin kita. Ketika kita sudah menyampaikan nasihat atau orang-orang tertentu, karena tidak semua orang itu bisa memberikan nasihat pada pemimpin, tidak bisa. Ya, orang-orang tertentu yang bisa didengar. Bahkan kita ketika mempelajari adab nasihat, ya, di antara adab nasihat itu adalah, ya, mencari orang yang didengar nasihatnya oleh orang yang ingin kita berikan nasihat. Ya. Kalau kita ada masalah dan ucapan kita, omongan kita tidak diberikan, kemungkinan tidak diterima, ya, caranya bagaimana? Sampaikan pada orang tertentu yang bisa memberikan masukan pada dirinya, ya, mungkin ustadz atau teman dekatnya, akrabnya, ya, dan seterusnya, supaya nasihat tersebut benar-benar diterima oleh orang itu. Ya, jadi tugas kita hanyalah menyampaikan nasihat, selepas itu sudah diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang kedua, memberikan nasihat dengan tulus pada para pemimpin kaum muslimin, karena dengan kebaikan mereka bangsa akan baik, negara akan baik, ya, manusia pun akan baik, warga masyarakat pun akan baik. Kemudian waluzumi jama'atihim, dan melazimi atau membersamai jamaah mereka, ya, membersamai kaum muslimin, membersamai warga negara, ya, senantiasa bersama mereka, tidak keluar, ya, tidak membuat sekte baru, tidak membuat kelompok baru yang kemudian berusaha untuk menebarkan hasad, menebarkan kedengkian kepada pemimpin. Ya. Kalau ini dilakukan, fa inna da'wata tuhitu, ya, fa inna da'wata tuhitu min waraihim, karena dakwah, ya, karena doa itu menyelimuti mereka, ya, menyelimuti mereka. Nah, ini 3 poin para jamaah sekalian. Kalau seorang benar-benar menjaganya, maka hatinya akan dijaga oleh Allah dari sifat-sifat yang buruk, dari khianat, dari kedengkian, dan dari keburukan-keburukan yang lainnya. Selanjutnya para jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, sebagaimana khatib juga menyampaikan bahwa di antara faktor penting terwujudnya keamanan adalah kembali kepada para ulama, ya, kembali kepada para ulama yang kokoh, yang kuat keilmuan mereka. Jadi hati-hati, tidak mudah terganggu dengan fatwa-fatwa dari sebagian dai atau mubalik yang muda-muda, yang terkadang semangatnya lebih mendahului ilmunya.
Ya, semestinya semangat itu harus di belakang ilmu, harus sesuai dengan ilmu. Nah, ini penting juga, ya, bahkan sangat penting. Ya, apalagi ketika kita tinggal di negara, ya, khususnya Indonesia, semua orang bisa berkata, semua orang boleh berkata, terkhusus dalam masalah agama, semua orang bisa berbicara. Kalau hal ini dilakukan, kemudian akan banyak wacana, akan banyak pendapat, ini bisa membingungkan kaum muslimin. Makanya kita didik kaum muslimin, kita didik masyarakat, kita didik rakyat, ya, dengan cara apa? Dengan cara agar mendengar nasihat dari ulama yang mumpuni, dari ulama yang mengetahui maslahat dan mafsadat, dari mereka para ulama yang mengetahui mana kebaikan yang terbaik di antara dua kebaikan yang ada, sehingga yang itulah yang dipilih, dan mana keburukan yang paling buruk dari kedua keburukan yang ada, sehingga keburukan yang paling buruk itulah yang harus ditinggalkan. Jadi yang memahami banyak perkara, yang demikian pula yang sudah memiliki banyak pengalaman. Kalau tidak, maka kebinasaan akan didapatkan cepat atau lambat. Dan ini yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 83. Allah mengatakan, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih." Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyampaikannya, menyiarkannya, langsung menyebarkannya. Ini tidak patut. Ada kabar, ada berita, langsung disebarkan, langsung di-share. Dari fulan, dari fulanah, dari dai ini, dai itu, ustadz ini, ustadz itu, yang kita tidak tahu seperti apakah mereka itu, yang bisa jadi itu sesuai dengan hawa nafsu kita atau sesuai dengan kadar ilmu kita, kita membenarkannya, tapi hakikatnya ternyata itu tidak benar sama sekali, ya. Jadi apalagi ini berkaitan dengan ilmu, apalagi ini berkaitan dengan berita keamanan, kemaslahatan umum, ya, berkaitan dengan masalah kemaslahatan umum. Kemudian Allah mengatakan, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Padahal apabila mereka menyerahkan urusan itu kepada Rasul ketika Rasulullah SAW masih ada, atau ulil amri minhum, atau orang-orang yang berhak untuk mengurusinya dari mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, yaitu Rasul ataupun ulil amri, atau orang-orang yang paham tentang banyak perkara, kemaslahatan dan kemafsadatan yang ada di tengah masyarakat. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu la taba'tumus syaitana illa qalila. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian akan mengikuti syaitan kecuali sebagian yang kecil saja di antara kalian, ya. Nah, ini, ya, adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar perkara-perkara yang penting di tengah masyarakat, ya, tidak langsung disebarkan, tidak langsung di-share, tapi serahkan kepada ahlinya, ya, karena bisa berpotensi buruk bagi masyarakat, ya. Kemudian para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, sebagaimana khatib juga menyampaikan bahwa di antara perkara penting yang bisa mewujudkan keamanan adalah seorang mukmin itu hendaknya mengamalkan keimanannya, ya. Seorang mukmin mengamalkan keimanannya. Dengan kata lain, seorang mukmin berusaha menjadi mukmin sejati, ya. Banyak mukmin, banyak muslim, ya. Tapi banyak dari mereka yang tidak paham apa itu iman, tidak paham apa itu Islam, ya. Bukan tidak hafal rukun iman, rukun Islam, banyak yang hafal insyaallah. Entah kalau anak-anak sekarang, ya. Mungkin yang hafal rukun PUBG. Ada nggak rukun PUBG, rukun Mobile Legend dan sebagainya. Nah, di antaranya mukmin sejati itu sifatnya, kata Rasulullah SAW di Haji Wada, beliau mengatakan, ala ukhbirukum bil mu'min, maukah kalian aku sampaikan tentang mukmin yang sejati itu? Man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Mukmin sejati itu adalah mukmin yang orang-orang itu merasa aman
terhadapnya dalam hal harta dan dalam hal jiwa, ya. Jadi tidak mengambil harta orang lain tanpa hak, ya. Kemudian juga tidak menzalimi orang lain, tidak melakukan kezaliman pada orang lain, aman jiwanya, aman hartanya. Ya, menjadi masalah di tengah kita ini, kita ketinggalan HP sebentar saja sudah langsung hilang, ya tidak. Masjid yang semestinya tempat ibadah malah menjadi tempat yang sendal mudah hilang, ya. Ini permasalahan yang sangat-sangat serius di tengah kaum muslimin. Bahkan orang sholat, di waktu-waktu sholat, bahkan sholat subuh pun dijadikan kesempatan dan sebagian orang untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, ya. Mencuri di masjid, kotak amal dicuri, ya. Orang lagi sholat, tasnya ditaruh di atas, dia sujud, ketika sujud dicuri. Ini sudah sangat darurat sekali, ya, masalah amanat harta, ya. Masalah kenyamanan dalam beribadah pada Allah saja bisa direnggut, ya, oleh seseorang, ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang sangat disayangkan mereka adalah orang mukmin, ya. Ini yang sangat disayangkan. Kemudian Rasul mengatakan, wal muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi, dan seorang muslim sejati itu adalah orang, ya, adalah sosok yang kaum muslimin yang lainnya itu, atau manusia, ya, manusia bukan hanya khusus kaum muslimin, manusia itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya, ya. Jadi muslim itu tidak mengganggu orang lain dengan lisan dan tangannya, ya. Nah, ini hakikat dari muslim sejati, hakikat dari mukmin sejati di antara sifatnya. Dan sifat-sifat seorang muslim, seorang mukmin banyak Allah sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, demikian pula disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tidak ada cara untuk merubah karakter seorang hamba kecuali kalau dia belajar agama, ya. Tidak ada cara untuk merubah karakter seorang hamba, akhlak seorang hamba kecuali dengan cara belajar agama. Kemudian para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, khatib juga menyampaikan bahwa seandainya kaum muslimin ingin mendapatkan kenikmatan aman tersebut, atau nikmat aman tersebut senantiasa ada pada mereka, hendaknya mereka mensyukurinya, ya. Hendaknya mereka mensyukuri nikmat keamanan tersebut, ya. Karena dengan bersyukur maka itu adalah cara untuk mengingat, cara untuk mengikat nikmat aman tersebut, ya. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala apabila disyukuri maka akan senantiasa tetap, bahkan bisa jadi ditambah. Dan kalau dikufuri, ya, maka akan hilang, maka akan lenyap, ya. Jadi syukur pada Allah adalah cara untuk mengikat kenikmatan, bahkan bisa menambah kenikmatan tersebut, ya. Ayatnya kita semuanya sudah tahu insyaallah, surat Ibrahim ayat 7, ya. Wa ita'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Allah memberikan maklumat pada kalian, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur maka niscaya aku akan tambahkan nikmat pada kalian, dan apabila kalian kufur terhadap nikmat Allah maka sungguhnya azab Allah itu sangat pedih, ya. Jadi syukuri nikmat tersebut, ya, dengan lisan, dengan hati, ya. Dengan hati kita yakin bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, manusia semuanya hanya sebab, ya. Kemudian dengan lisan kita puji Allah, ya, dengan pujian alhamdulillah atau yang lainnya, atau demikian pula dengan menceritakan nikmat tersebut kepada orang lain dan kita sandarkan nikmat itu kepada Allah semata, bukan dari kita. Kemudian dengan anggota badan, yaitu dengan cara kita mendekatkan diri pada Allah, senantiasa taat pada Allah. Karena hakikat syukur adalah taatul mun'im, yaitu taat pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita, ya. Dengan menaati Allah maka hal itu akan menjadikan nikmat itu senantiasa ada pada kita atau bahkan semakin bertambah. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh suatu negeri yang awalnya beriman, tentram, rezeki melimpah, namun karena kufur nikmat hingga akhirnya Allah berikan siksa kepada mereka, ya.
Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat ke-112, daraballahu mathalan, Allah memberikan suatu perumpamaan qaryah, sebuah negeri, kanat aminah, negeri itu sebelumnya aman, mutmainnah, tentram, ya'tiha rizquha raghada min kulli makan, datang rezeki pada mereka secara melimpah dari segala penjuru. Fakafarat bi an'amillah, tapi ternyata mereka kufur terhadap nikmat Allah, ya. Tapi kemudian mereka kufur terhadap nikmat Allah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Akhirnya Allah berikan mereka balasan dengan memberikan rasa agar mereka merasakan, ya, dari al-ju', rasa lapar, wal khauf, rasa takut, bima kanu yasna'un, akibat dari perbuatan yang mereka lakukan, ya. Makanya kita berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur, karena itu tidak mudah, ya. Kemudian ikhlas sekalian, azanallahu wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir khutbah, khatib menyampaikan 3 poin penting, ya. Ketika terkumpul pada seorang hamba, maka sempurnalah hidupnya, ya, sempurnalah hidupnya. Ketiga tersebut adalah keamanan, kemudian keselamatan dari segala keburukan, dan rezeki, ya. Keamanan, keselamatan, ya, atau al-afiyah, kemudian rezeki. Rasulullah SAW mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, siapa dari kalian yang di pagi hari dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, ya, di tempat tinggalnya, dirinya aman, keluarganya aman, hartanya aman, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, selamat, ya, dari berbagai macam keburukan, indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan cukup untuk hari itu saja, ya, tidak berlebih, cukup hari itu saja, fa ka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan telah dibentangkan baginya dunia ini dengan segala isinya, ya. Allah berikan keamanan yang pertama, kemudian kesehatan atau keselamatan, dan yang ketiga adalah ada makanan, ya, ada makanan pagi hari itu, ya, untuk hari itu ada makanan, maka itu sudah cukup, sudah dibentangkan baginya dunia, ya. Makanya ikhwas sekalian, azanallahu wa iyyakum, kalau kita mau benar-benar memahami hadis ini, merenungi hadis ini, kita tahu bahwasanya untuk mendapatkan kenyamanan, ketentraman itu tidak butuh banyak harta, ya. 3 poin ini ya sangat penting, ini ada pada seorang hamba, ya, dalam harinya, maka itu sudah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya seandainya seseorang mensyukurinya, itu adalah kenikmatan tersendiri, dan seandainya seorang tidak mensyukurinya, berarti ada kekeliruan di dalam hatinya, ya. Makanya kita terus berusaha untuk pandai-pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus nikmat-nikmat yang terkadang dilalaikan, di antaranya adalah nikmat keamanan. Nah, ini ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, apa yang disampaikan oleh khatib pada kesempatan kali ini dengan beberapa penambahan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Baik, kita istirahat sejenak, sambil insyaallah nanti sebentar lagi kita akan belajar apa? Manasik haji, ya. Terkhusus bagi teman-teman yang ikut hajian, ini sangat penting ini. Kalau teman-teman yang tidak ikut hajian, bukan berarti tidak penting, ya. Semua perkara agama penting, ya. Berilmu sebelum berkata dan berbuat.